Halo semua, saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Apa sih itu antibiotik? Yuk, mari kita simak sama-sama. Antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat apabila digunakan dalam dosis tertentu. Kelompok obat ini digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri yang bekerja dengan cara membunuh serta menghentikan bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh. Penggolongannya dibagi menjadi dua, yaitu daya kerja dan spektrum antibiotika. Yang secara daya kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu bakteriostatik dan bakterisida. Yang bakteriostatik terdiri dari kloramfenikol, eritromisin, dan linkomisin. Nah, yang kedua secara bakterisida terdiri dari penisilin, rifampisin, dan kolistin. Nah, yang secara spektrum antibiotika ini dibagi menjadi spektrum sempit dan spektrum luas. Yang spektrum sempit terdiri dari eritromisin, klindamisin, kanamisin, dan benzil penisilin. Yang secara luas terdiri dari sulfanomid, ampicillin, dan tetrasiklin. Mekanisme kerjanya yang pertama yaitu menghambat sintetis dinding sel. Contohnya penisilin dan cefalosporin. Yang kedua, mengganggu permeabilitas membran sel. Contohnya polimiksin B dan kolistin. Yang ketiga, menghambat sintetis protein sel. Contohnya makrolid, tetrasiklin, dan klindamisin. Yang keempat, menghambat sintetis asam nukleat sel. Contohnya rifampisin, yaitu menghambat sintetis RNA, dan quinolon, yaitu menghambat topoisomerase. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu menghambat metabolisme sel mikroba. Contohnya trimethoprim dan sulfanomid. Obat pada antibiotik dibagi menjadi berbagai golongan. Yang pertama ada penisilin, contohnya amoxicillin dan ampicillin. Yang kedua cephalosporin, contohnya generasi pertama cefadroxil, generasi kedua cefaclor, generasi ketiga cefixim, dan generasi keempat cefipim. Yang ketiga ada makrolida, contohnya eritromisin dan azitromisin. Yang keempat ada kloramfenikol. Yang kelima ada aminoglikosida, contohnya tobramisin dan gentamisin. Yang keenam ada tetrasiklin. Yang terakhir ada sulfonamid. Untuk pengaplikasian pengobatannya, yaitu yang pertama amoxicillin. Ada amoxicillin per oral. Untuk yang mengidap infeksi bakteri yang rentan diberikan dosis 250 sampai 500 mg tiap 8 jam atau 500 sampai 875 mg tiap 12 jam. Dan yang kedua, amoxicillin injeksi. Untuk yang mengidap infeksi bakteri yang rentan diberikan dosis 500 mg tiap 8 jam dan disuntik melalui otot atau pembuluh darah. Untuk yang mengidap infeksi berat diberikan dosis ditingkatkan menjadi 1 gram tiap 6 jam atau diinfus selama 30 sampai 60 menit. Dan yang kedua ada cefadroxil atau ini obat keras yang harus dianjurkan melalui resep dokter. Nah, untuk dosis dewasa diberikan 200 sampai 500 mg per hari. Untuk anak usia di atas 10 tahun dengan berat badan lebih dari 50 kg, dosisnya sama dengan dosis orang dewasa. Dan yang ketiga ada eritromisin, yaitu obat keras juga yang harus sesuai dengan takaran dokter atau
atau resep dokter. Untuk dosis dewasa diberikan 1-2 gram per hari. Apabila untuk yang mengidap infeksi, dosis dapat dinaikkan hingga 4 gram sehari. Untuk dosis anak diberikan 30-50 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2-4 dosis terbagi. Nah, selanjutnya tetrasiklin. Nah, untuk infeksi yang rentan, bagi dewasa diberikan dosis sebanyak 250-500 mg setiap 6 jam. Untuk usia 8 tahun diberikan 25-50 mg. Dan untuk yang mengidap sifilis, bagi dewasa dapat diberikan dosis 500 mg diminum 4 kali sehari. Hai, selanjutnya kita akan ngebahas tentang emesis. Apa sih itu emesis? Yuk, kita simak sama-sama. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa penyebab dari emesis. Emesis atau hipermesis gravidarum belum diketahui pasti penyebabnya, tetapi ada beberapa hal yang menjadi kemungkinan besar, yaitu yang pertama peningkatan hormon chorionic gonadotropin atau HCG, yang kedua peningkatan hormon progesteron, yang ketiga kekurangan vitamin B6, dan yang keempat meningkatkan sensitivitas pada bau. Nah, emesis gravidarum atau morning sickness yaitu rasa mual yang muncul pada wanita hamil terutama di pagi hari yang biasa dialami pada trimester pertama yang disebabkan oleh human chorionic gonadotropin atau HCG. Nah, hormon ini terbentuk selama masa kehamilan. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta untuk menjaga produksi hormon progesteron agar tetap stabil. Mekanisme mual dan muntah dikendalikan oleh dua area, di kemoreseptor Trigger zone dan di formatio reticularis. CTZ terletak bilateral, dasar ventrikel keempat medula oblongata yang bertanggung jawab terhadap keberadaan substan emetogenik, misalnya toksin, ureum, hipoksia, keton bodies, dan segala sesuatu yang direspons sebagai benda asing yang masuk dalam sistem aliran darah, dan cerebrospinal fluid. Respon tubuh terhadap emetogenik memberikan sinyal yang dikirim langsung melalui nervus vagus ke lambung sehingga timbul reaksi mual muntah. Kasus lain yang dapat merangsang KTZ misalnya iritasi dinding lambung karena bakteri atau virus, menghirup atau menelan zat atau obat-obat kimia, kemudian distensi lambung karena kekenyangan, hambatan passage isi usus, timbunan gas, termasuk kondisi psikis seperti cemas, takut, dan lain-lain. Sedangkan sinyal dinamika psikis akan dikirim ke formatio reticularis dan selanjutnya ke nervus vagus. CTZ dan formatio reticularis mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi melalui pintasan neural. Kemudian golongannya, yang pertama ada antagonis serotonin, yang kedua kortikosteroid, yang ketiga antagonis reseptor neurokinin, yang keempat penotiazin, yang kelima substitut benzamid, yang keenam H1 antihistamin, yang ketujuh ada benzodiazepin, dan yang kedelapan cannabinoids. Selanjutnya, contoh obat sekaligus mekanisme kerja beserta aplikasi dalam pengobatannya. Yang pertama, domperidon. Mekanismenya bekerja dengan mempercepat gerakan saluran pencernaan sehingga makanan di dalam lambung lebih cepat menuju usus. Akibatnya rasa mual dapat berkurang. Selain mual dan muntah, domperidon dapat digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan saluran cerna seperti gastroparesis. Aplikasi dalam pengobatannya untuk dewasa 50 mg diminum 3 kali sehari. Untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun atau yang memiliki berat badan kurang dari 35 kg diberikan dosis 250 mg
Diminum 3 kali sehari dan dosis maksimalnya 750 mg per kilogram berat badan sehari. Yang kedua ada metocloparamid HCl. Metocloparamid bekerja dengan cara mempercepat pengosongan lambung sehingga mengurangi rasa mual dan mencegah muntah. Aplikasi dalam pengobatannya obat minum seperti tablet, kaplet, dan sirup. Untuk dewasa diberikan dosis 50 mg 3 kali sehari, dosis maksimalnya 30 mg per hari. Durasi pengobatan maksimal 5 hari, dan untuk anak-anak 0,1 sampai 0,15 mg per kilogram berat badan. 3 kali sehari, durasi pengobatan maksimal 5 hari. Yang ketiga ada promethazine. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja histamin sehingga bisa meredakan gejala akibat reaksi alergi. Selain itu, promethazine juga bisa menghambat kerja asetilkolin dan aplikasi dalam pengobatannya yaitu sirup dan tablet. Untuk dewasa diberikan 12,5 sampai 25 mg diminum 4 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk anak-anak usia 5 sampai 10 tahun diberikan dosis 12,5 sampai 37,5 mg per harinya. Yang keempat ini ada piratiazin tekolat, merupakan senyawa obat yang bekerja secara sentral menghambat refleks muntah pada kemoreseptor trigger zone pada sistem saraf pusat. Karena itulah, obat ini dapat membantu mengurangi rasa mual dan keinginan untuk muntah. Selanjutnya, yang kelima ada ondansetron. Ondansetron bekerja dengan menghambat ikatan serotonin pada reseptor 5-HT, sehingga membuat penggunaannya tidak mual dan berhenti muntah. Ondansetron tersedia dalam bentuk tablet 4 mg dan 8 mg, tablet salut selaput, sirup, suppositoria, serta suntik. Nah, aplikasi pengobatannya yaitu mual dan muntah pasca operasi. Dewasa diberikan dosis 4 mg melalui injeksi intravena melalui pembuluh darah lambat atau injeksi intramuskular melalui otot. Diberikan sebagai dosis tunggal pada induksi anestesi. Nah, pada usia anak lebih dari 1 bulan dengan berat badan kurang dari 40 kg diberikan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan melalui injeksi intravena melalui pembuluh darah lambat saat induksi anestesi. Tetapi, jika anak usia lebih dari 1 bulan dengan berat badan lebih dari 40 kg diberikan dosis 4 mg melalui injeksi intravena atau melalui pembuluh darah lambat sebagai dosis tunggal pada induksi anestesi, maksimal 4 mg per dosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Dwi Febrianti dari kelas 1A Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Berikut yang tadi saya paparkan yaitu video untuk penugasan tugas farmakologi. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.